Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Jadi di sini tutor termodinamikanya aku buat dalam bentuk pembuatan video pembahasan terkait soal kuis dari Bu Nuril ya. Aku izin share screen dulu. Nah, di sini kan share screenku udah kelihatan. Ini kemarin sempat difotokan ya terkait soalnya Bu Nuril. Yang pertama ada terkait ini. Kita bahas dulu satu persatu. Dari nomor satu, panjang kolom air raksa pada sebuah termometer. Bentar aku pointer dulu. Panjang kolom air raksa pada sebuah termometer air raksa adalah 12 cm pada titik lebur es dan 42 cm pada titik didih air. Suhunya T dinyatakan dengan persamaan T sama dengan AX kuadrat plus B, dengan X adalah panjang kolom air raksa. A dan B bilangan tetap. Untuk termometer Celcius, titik lebur es pada 0 derajat dan titik didihnya 100 derajat. Kalau termometer Celcius menunjukkan 76 derajat Celcius, maka pada skala berapa yang ditunjukkan oleh termometer air raksa? Nah, sebelum jawab kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama ada X0-nya 12 cm. Kenapa kok X0? X0 ini menandakan panjang sesuatu pada saat titik lebur yaitu 12 cm seperti yang dikatakan di sini. Nah, selanjutnya ada X100 42 cm. Yang di sini kan dikasih keterangan 42 cm pada titik didih air. Titik didih air kan 100, berarti X100 itu 42 cm. Terus di situ juga dikasih persamaan. Suhunya itu T dinyatakan dengan persamaan T sama dengan AX kuadrat plus B. Nah, untuk titik lebur dari air kan 0 derajat, titik didihnya 100. Nah, kalau suhu di termometer Celcius itu 76 derajat, maka di termometer air raksa itu menunjukkan berapa? Kita tulis di sini X 76 derajat Celcius sama dengan titik-titik-titik derajat X. Pertama, kita tulis dulu persamaannya. T sama dengan AX kuadrat plus B. Kita substitusi T pada saat lebur. T air pada saat lebur kan 0 derajat. Sama dengan AX kuadrat. Karena tadi ini suhunya suhu lebur, berarti X-nya ini juga diganti X pada saat lebur, yaitu 12 cm di plus B. Selanjutnya, kita masukin lagi substitusi untuk yang titik didih air 100 derajat Celcius kan. Nah, AX kuadrat X-nya ini diganti sama panjang pada saat air itu mendidih, yaitu 42 cm. Kita hitung biasa, jadi dari persamaan yang atas ini, kita olah nanti jadi persamaan yang kedua ini. Dilakuin eliminasi biasa, nanti kalian baca sendiri lagi, sampai ditemukannya A-nya itu 0,062. Nah, kalau udah ketemu A-nya sekian, maka bisa dicari kan nilai B-nya, disubstitusi ke salah satu. Mau ke yang eh, ini atau mau ke yang ini juga terserah. Nanti ketemu B-nya. Sebentar aku ganti pen aja. Nah, selanjutnya kalau udah ketemu A dan B, kita substitusi lagi ke persamaan tadi. T sama dengan AX kuadrat plus B. T, A-nya ketemu 0,062. X kuadrat di plus B. Plus B kan min 8,9, berarti tinggal min 8,9. Nah, apakah udah selesai sampai di sini? Belum. Karena di sini kalian harus nyari eh, nil- nilai atau suhu pada saat Celciusnya 76 derajat itu berapa, jadi belum selesai. Ntar aku... Nah, selanjutnya kita substitusi satu-satu. Pada saat T0X, A-nya sekian, terus X-nya itu sekian, lagi. X-nya itu 12 kan tadi saat lebur kan 12 ditambah B-nya sekian diketemukan T0-nya atau suhu pada saat termometer air raksa pada saat Celciusnya 0 derajat itu 0,028. Sedangkan suhu pada saat 100 derajat di Celcius maka 100 derajat di X itu nilainya 100,468. Nah, setelah itu kan kita disuruh nyari berapa sih T derajat X-nya. Kita buat perbandingan termometer kayak yang udah pernah aku jelaskan sebelumnya. Yang pertama buat punyanya ini, punyanya Celcius dulu. Ini punyanya Celcius ya. Ini punyanya X. Celcius kan bawahnya 0, atasnya 100. Kalau punyanya X,
bawahnya 0,028, atasnya 100,468. Jadi selisih antara 0 ke 100 kan 100. Selisih antara 0,028 ke 100,468 kan 100,44. Kita buat perbandingannya. T derajat Celcius, T derajat X. Oh, ini udah ada namanya. Kita buat perbandingan T derajat X dibanding T derajat Celcius sama dengan 100 dibagi 100,44. Ini perbandingannya ya. Ini itu perbandingan yang didapat dari ini dibanding sama ini. Nah, setelah itu apakah selesai? Kita buat dulu perbandingannya antara 100 dibanding 100,44. 100 dibagi 100,44 dikali 76 derajat Celcius. 76 derajat Celcius ini kan T derajat X ininya itu kan dibagi. Pindah ke sini kan jadi dikali 76 derajat Celcius. Berarti dikalikan 100 dibagi 100,44 dikalikan 76 derajat Celcius. T derajat C-nya ini. Jadi nanti ditemuin T derajat X-nya atau suhu pada termometer air raksa itu sebesar 75,6 derajat X. Gitu. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Ini dihapus dulu ya. Kita beralih ke soal nomor 2. Nah, di sini diketahui eh, dua jenis termometer X dan Y digunakan untuk mengukur suhu. Termometer Y menunjukkan angka 40 ketika termometer X menunjukkan angka 0. Sedangkan termometer Y menunjuk angka 0 ketika angka X menunjukkan ketika termometer X menunjukkan angka min 100. Tentukan hubungan antara termometer X dan Y. Ada dua termometer, termometer X dan Y. Kita buat dulu termometernya. Ini termometer Y, ini termometer X. Di sini dikasih keterangan termometer Y menunjukkan angka 40 ketika termometer X menunjuk angka 0. Kita belum tahu kan mana yang titik didih, mana yang titik titik lebur. Kita keep aja dulu pokoknya nilai di Y40 itu X-nya 0. Berarti saat 40 itu X-nya 0. Sedangkan termometer Y menunjukkan angka 0 ketika X-nya menunjukkan angka min 100. Berarti kita tulis dulu di sini. Y itu ada angka menunjukkan angka 40, ada 40 pada saat X-nya itu pada saat X-nya 0. Selanjutnya Y-nya itu menunjukkan angka sedangkan Y menunjukkan angka 0. 0 di sini, X menunjukkan angka min 100. Ini kan karena posisinya kita belum ngerti ya mana yang titik lebur, mana yang titik didih. Jadi kita tulis gini dulu. Selanjutnya dari ini kita coba bedah mana yang jadi titik lebur dan titik didih di X, mana yang jadi titik lebur dan titik didih di Y. Logikanya gini, kalau misalkan Y suhu terendahnya 0, X suhu terendahnya min 100, berarti titik lebur X itu min 100, jelas titik didihnya 0. Sedangkan Y pada saat pada saat kan kalau Y kan ada 40 sama 0, berarti titik didihnya itu 40, titik leburnya itu 0. Kan karena suhu pada saat melebur itu kan jelas lebih rendah daripada saat mendidih kan. Jadi kita bisa membuat perbandingan atau termometer X dengan titik lebur min 100, titik didihnya 0, Y titik didihnya 40, sedangkan titik leburnya 0. Kita bandingkan lagi dengan soal. Termometer Y menunjukkan angka 40. Angka 40 pada saat X-nya 0. Pada saat X-nya 0, udah sesuai kan? Sedangkan termometer Y menunjukkan angka 0. Angka 0 pada saat X menunjukkan angka min 100. Sudah sesuai semua. Berarti perbandingan termometer yang kalian buat ini udah benar. Selanjutnya, kita buat perbandingan kayak yang tadi. T derajat X dibagi T derajat Y sama dengan perbandingannya ditulis 100 dibanding 40. Nah, sebelum itu kita harus tahu juga, oh, ternyata batas bawah antara X dan antara Y ini nggak sama. Di X dia min 100, di Y dia 100. Berarti kita harus mempertimbangkan juga gimana caranya supaya di bawah ini bisa sama dengan 0. Nah, T derajat X kan udah 0. Sedangkan T derajat Y ini, maaf tadi yang T derajat X ini ya.
T derajat Y ini supaya bisa jadi min 100 berarti kan harus dikurangi 100 kan. 0 dikurangi 100 ini kan min 100. Berarti nanti T derajat Y min 100 sama dengan 100 per 40 ini disederhanakan jadi 5 per 2. Nanti T derajat X ini kan dibagi pindah jadi dikali. Kita masukin T derajat Y 5 per 2 dikalikan T derajat X min 100 pindah ke sini jadi 100. Jadi hubungan antara termometer X dan Y itu dinyatakan sebagai berikut ini. Gitu. Ya, aku hapus dulu. Selanjutnya kita masuk di nomor, nah, nah di nomor 3 ini dikasih dikasih cerita yang kalian harus bedah satu-satu dan harus teliti dalam mengerjakan soal ini. Pertama, suatu tabung volumenya 3,925 meter kubik mula-mula berisi gas oksigen yang bertekanan 10 atm atmosfer. Untuk satu proses pembakaran digunakan gas tersebut sehingga di dalam tabung tersisa gas yang tekanannya menjadi 2,5 atm. Berapa kilogram gas oksigen yang digunakan untuk proses pembakaran tersebut jika temperatur gas tidak berubah dan besarnya temperatur adalah 27 derajat Celcius? Kita tulis diketahuinya. Ada volumenya 3,925 mula-mula. Berarti kita tulis dia sebagai V0. 3,925 meter kubik atau 3,925 liter. Kan meter ke desi kalau volume kan turun 1000. Jadi ini dikalikan 1000 jadinya ini. Bertekanan 10 atm. Mula-mula juga berarti P0-nya 10 atm. Untuk suatu proses pembakaran hingga gasnya yang tersisa tekanannya menjadi 2,5 atm. Berarti ini tekanan yang 1, P1. Terus diketahui T-nya nggak berubah, berarti kita tulis aja dia sebagai T 20 derajat Celcius. Kalau diubah ke Kelvin kan tinggal nambah 273,15 jadi 300,15 Kelvin. Di sini dikasih tahu juga dia adalah sebuah gas oksigen atau O2 yang MR-nya O2 itu 32, sedangkan nilai R kan tetapan 0,082 liter atmosfer per mol. Udah sesuai, volumenya udah liter, tekanannya udah atm, jadi udah bisa diotak-atik. Nah, kalian disuruh mencari berapa kilogram gas oksigen yang digunakan untuk proses pembakaran. Berapa kilogram gas oksigen yang digunakan untuk pembakaran tersebut jika temperaturnya tidak berubah. Berarti kalian harus mencari delta M. Kalau nyari delta M, berarti kan kalian harus punya M2 atau M1 dikurangi M0 supaya kalian bisa menghitung delta delta M-nya. Nah, yang pertama, supaya kita dapat kan ini kan ada mula-mula ada yang ke satu, sedangkan di sini eh, bahan-bahan kalian yang udah lengkap itu adalah nol, keadaan mula-mula. Jadi yang pertama kita cari dulu M0-nya. Kita tulis dulu rumusannya kan. Rumusan awalnya kan PV sama dengan nRT buat nyari. Kan kayak berhubungan dengan massa itu kan hanya N ini jumlah molekulnya. Jadi kita gimana caranya supaya nemu nilai N ya PV dibagi RT. Kalian substitusi nilainya ketemu N-nya 15,1594,73 mol. Kalian substitusi ke persamaan ini. Kan ada kan persamaan N sama dengan massa dibagi dengan MR atau massa molekul relatifnya yang tadi 32. Nah, kalau misalkan besok di UTS itu ganti gas, berarti juga ganti nilai MR-nya. Paling nanti ya, eh, misalkan konteksnya bukan pembakaran ya, entah atau apa, misalkan diganti CO2 atau berapa ya, kalian juga harus tahu supaya bisa ngitung berapa nilai masanya. Jadi kalau nyari massa itu MR dikalikan N, berarti 32 dikalikan ini ketemu massa nolnya sebesar 51031,4 gram. Oh. Nah, selanjutnya. Apakah sudah selesai sampai di situ? Belum, karena di sini kalian mencari delta M. Yang mana kalian udah nemu M0, berarti harus nyari M1. Nah, selanjutnya, berarti kalian tinggal masukin. Tadi ada P1, ini di sini anggap maksudnya, ya ini ada tulisannya. P1 per V1 per T1. Ini rumusannya gini awalnya. Kan P
V sama dengan N R R T sini. Berarti nanti kalau misalkan nilai NR-nya konstan, berarti kan bisa dirubah jadi PV per T. Kalian substitusi ada P1, V1, T1, P2, V2, T2. T-nya kan tadi dibilang konstan kan tidak berubah. Dan di sini nih, bentar. Tadi nih temperatur gas tidak berubah. Berarti T-nya bisa dicoret, dicoret ketemu P1, V2. Kalian kan tujuannya tadi kan udah ada P0, ada V0, ada P1. Berarti harus nyari V1. Atau di sini P2. Ya sama aja sih. Kalau awalnya kalian pakai P1, V1 yang mula-mula berarti nanti yang dicari ya P2, V2. Kalau misalnya kalian di mula-mula pakai 0 ya berarti yang dicari pakai 1. Berarti V1 itu dicari dari B0 kalikan V0 dibagi B1. V1, B0-nya udah diketahui tadi, V0-nya juga udah diketahui. Sedangkan P1 juga udah jadi ketemu kan, V1-nya sekian. Kita substitusi. Sama, kita kan mau nyari massa yang ke satu, berarti kita harus lewat N juga. Jumlah molekulnya, berarti rumusannya P1V1 kan, karena tadi kan N, karena awal tadi M0 berarti kan N0. Kalau sekarang kita mau nyari M1 berarti juga harus N1. N1 sama dengan P1V1 per RT diketemukan N-nya sekian. Kalian hitung sendiri nanti sambil kalian cek juga apa benar hitunganku. Pokoknya stepnya seperti ini. Kalian substitusi nilainya nanti ketemu massa yang ke satu sekian. Jadi kalian bisa nemu delta M-nya itu M2 kurangi M1 atau M1 dikurangi M0 kalau bingung ya. Jadi nanti ini dikurangi ini ketemu delta M-nya sekian gitu. Oke, udah ketemu. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. 4 di sini. Ini agak tricky ya soalnya kalian harus banyak-banyak melatih diri kalian buat bacain. Sejumlah gas oksigen volumenya sekian, tekanannya sekian, suhunya sekian. Dipanaskan pada volume konstan hingga tekanannya menjadi naik, ya kan dari 1,5 jadi 5. Kemudian diekspansikan pada temperatur konstan diekspansikan pada temperatur konstan, diekspansikan itu intinya diluaskan, dibesarkan. Hingga tekanannya kembali ke tekanan semula, kemudian dikompresikan pada tekanan konstan hingga volumenya kembali ke semula. Gambarkan seluruh proses diagram PV, PT, dan VT. Oke, sebelum masuk ke soal yang B, kita bahas dulu yang soal A. Kita disuruh mencari diagram, menuliskan diagram PV, PT, dan VT. Kita bedah satu-satu. Untuk yang PV. PV yang ini ya, yang ini. Yang PT yang ini, terus yang VT yang ini. Tahu dari mana? Ya ini dari sumbunya kan kelihatan. Ini P, ini V, ini P, ini T. Ini ada V, ini ada T. Yang pertama, kita tinjau dulu gambar yang PV ini. Sejumlah gas oksigen bervolume, tekanannya sekian, suhunya sekian, dipanaskan pada volume konstan. Berarti proses gambarnya gimana? Anggap aja di sini titik awal. Di sini titik awal. Dipanaskan pada volume konstan. Berarti kalau ini V0, berarti kalau konstan kan harus naik. Dipanaskan berarti kan tekanannya bertambah. Berarti grafiknya bakalan naik. Seret. Gini. Setelah itu, ini proses yang pertama. Selanjutnya, hingga tekanannya menjadi 5 atm. Benar kan? Di sini tekanannya berubah dari sini ke sini, tekanannya berubah kan? Sedangkan volumenya konstan karena dia tidak, kan volume itu geraknya ke sumbu X, sedangkan dia gak gerak ke sumbu X tapi gerak ke sumbu Y. Jadi dia tetap konstan volumenya, tekanannya berubah. Oke, sama, udah. Selanjutnya, tadi nomor 4. Kemudian diekspansikan, berarti dibesarkan. Dibesarkan berarti volumenya dibesarkan. Dibesarkan berarti kan logikanya ke kanan kan. Kalau ke kiri kan semakin kecil V-nya. Ke kanan. Tapi ada keterangan pada temperatur konstan hingga tekanannya kembali ke tekanan semula. Berarti diekspansikan volumenya hingga tekanannya kembali ke tekanan semula. Benar kan? Volumenya dari sini ke sini dia berubah.
tekanannya dirubah dari sini harus balik ke sini. Caranya gimana? Ya mau nggak mau miring supaya dia nyampe di sini. Karena kalau misalkan tak buat lurus gini, ya nggak bisa nyampe ke tekanan ini kan. Nah, selanjutnya, bentar aku hapus dulu. Selanjutnya, kemudian dikompresikan pada tekanan konstan. Dikompresikan pada tekanan konstan. Berarti kan tekanannya dari sini nih. Gak boleh naik, gak boleh turun. Tapi harus entah ke kanan, entah ke kiri. Hingga volumenya kembali ke volume semula. Volume semula kan ini. Sedangkan kamu nggak boleh ke atas, nggak boleh ke bawah. Berarti satu-satunya cara supaya nyampe sini. Itu ya dari sini, gerak ke sini. Jadilah titik A, titik B, titik C balik lagi ke titik A gitu. Bentar aku hapus dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang gambar atau diagram PT. Prosesnya sama kayak tadi, kita baca dulu soalnya. Volume awalnya sekian, kanannya sekian, dan suhunya sekian. Dipanaskan pada volume konstan. Dipanaskan, jelas suhunya akan naik. Berarti ke sini. Kenapa kok di sini nggak ke atas saja? Kan sama-sama nanti sama-sama sama-sama naik tekanannya. Tapi yang harus kalian ingat, di sini suhunya kalau dipanaskan kan jelas naik. Sedangkan kalau kalian kerjanya ke atas, ya jelas nanti suhunya nggak berubah. Karena supaya berubah kan dia harus ke kanan atau ke kiri. Karena konteksnya dia dipanaskan, jelas suhunya naik sehingga dia ke sini. Seret, gini. Dari titik nolnya di sini. Selanjutnya, kemudian diekspansikan pada temperatur konstan. Dari sini nih, kalau temperaturnya konstan, berarti mau nggak mau hanya bisa ke atas atau ke bawah. Tapi di sini ada keterangan temperatur konstan hingga tekanannya kembali ke tekanan semula. Tekanan semula kan di sini. Berarti mau nggak mau dari sini ya harus turun supaya balik ke tekanan awalnya. Oke, nyampe di sini. Selanjutnya, kemudian dikompresikan pada tekanan konstan. Tekanan konstan ini kan kalian nggak bisa ke atas, nggak bisa ke bawah. Karena kalau ke atas ke bawah, ya tekanannya berubah. Supaya tekanannya nggak berubah, kalian harus ke kanan ataupun ke kiri. Tapi di sini ada keterangan tekanan konstan hingga volumenya kembali ke semula. Satu-satunya jalan, gimana caranya tekanan konstan dan volume bisa balik ke semula? Ya cuman ke sini. Jadi, grafiknya dimulai dari titik A, berangkat ke titik B di sini, terus ke titik C, balik lagi ke titik A. Tuh. Nah, kita tinjau yang ke diagram ketiga. Diagram VT, volume versus temperatur. Yang pertama, sebuah gas volume sekian, tekanan sekian, suhunya sekian, dipanaskan dengan volume konstan. Dipanaskan berarti kan suhunya jelas naik. Satu-satunya jalan supaya suhunya naik itu ya harus ke kanan ataupun ke kiri. Bisa ke sini. Nah, ini ditunjuk. Ini titik nolnya. Di sini gambarnya ke sini. Kenapa kok gak miring aja? Kan sama-sama aja nanti suhunya berubah. Di sini dikasih keterangan volumenya konstan. Nah, supaya suhunya naik, volumenya konstan, satu-satunya jalan ya dia harus geraknya ke sini. Kalau geraknya ke sini, suhunya naik, tapi volumenya enggak konstan gitu. Selanjutnya, hingga tekanannya menjadi 5 atm, kemudian diekspansikan pada temperatur konstan. Konstan temperaturnya berarti harus ke atas, kalau enggak ke bawah. Di sini dikasih keterangan, berarti kita harus kemana? Ke atas apa ke bawah? Tapi diminta tekanannya kembali ke tekanan semula. Kemudian dikompresikan pada tekanan hingga volume. Nah, dia harus ke atas. Karena supaya dia kalau misalkan nanti dia ke bawah dia nggak akan bisa kembali ke volume semula, diekspansikan berarti kan volumenya harus naik, berarti dari suhu yang sekian ini diekspansikan volumenya harus naik, kemudian dikompresikan pada tekanan konstan hingga volumenya kembali ke volume semula. Kan kalian udah punya grafik ini, udah punya grafik ini, berarti satu-satunya jalan supaya C ini bisa balik ke A ya cuman gini. Karena di situ diminta volumenya kembali ke volume semula dan tekanannya harus konstan. Yang perlu kalian ketahui, bentar aku hapus dulu. Kalau misalkan diagramnya ini V, volume versus temperatur, berarti P-nya itu gini, seret.
Kalau misalkan dia ini tekanan, volume, berarti T-nya ya gini. Seret, gitu. Berarti ini V-nya. Seret, gini. Ini yang perlu diketahui. Oke, selanjutnya masuk ke soal yang B. Di sini diketahui volumenya 3M kubik, berarti volume 0 mula-mula, P-nya mula-mula, suhunya juga mula-mula. Dipanaskan, volume konstan, hingga tekanannya jadi 5 atm, berarti 5 atm. Kemudian diproses dan segala ini bisa kalian baca. Kemudian dikompresikan. Tentukan volume dan suhu gas pada keadaan setelah diekspansikan secara isotermis. Berarti kalian udah punya V0, udah punya P0, punya T0, punya P1. Berarti sedangkan kalian harus mencari V1 berapa, T1 berapa. Mana yang harus dicari dulu? Diekspansikan secara isotermis, berarti suhunya tidak berubah. Kalau isotermis, berarti kita gunakan rumus ini. Berarti kita menentukan dulu V1-nya berapa. Tinggal V1 sama dengan P0, V0 dibagi V1, kalian substitusi, ketemu ini. Udah ketemu ini. Sekarang kalian disuruh mencari berapa suhunya pada saat diekspansikan secara isotermis. Tinggal kalian lakukan perbandingan. V0 ada, T0 ada, V1 ada, T1 ada. T1 yang dicari berarti T1 dimasukkan rumusnya 0,9 V1, T0 berapa, V0 berapa diketahui. Jadi suhunya 93,045 Kelvin gitu. Ingat ya, semua rumus itu berangkatnya dari PV sama dengan NRT. Ini kenapa bisa jadi P0, V0, P1, V1? Kalau misalkan PV, NRT-nya konstan, kan berarti PV sama dengan PV. Kalau misalkan nanti dia temperaturnya yang berubah tapi tekanannya konstan, ya berarti PV sama dengan NRT, NR-nya konstan, P-nya konstan, berarti V dibagi T. Kalau V0, T0 berarti ya akan sama dengan V1, T1. Nah, selanjutnya ini untuk soal yang sama yang udah pernah aku bahas dulu di tutorial yang kedua, soalnya sama persis. Ya, mungkin bisa aku jelaskan secara singkat aja ya. Diketahui, soalnya itu ini. Kemudian diubah, diotak-atik jadi seperti ini. Iya, maaf, maaf. Kalian disuruh mengubah bentuk, diketahui persamaan virialnya kayak gini. Sedangkan persamaan gas van der Waals-nya kayak gini. Diketahuinya ini. Kalian harus ngotak-atik gimana caranya persamaan yang ini itu nanti bisa jadi persamaan yang modelnya kayak yang diminta, yang ini. Jadi kalian harus merubah ini supaya jadi ini. Caranya lewat apa? Caranya lewat ini. Pertama, cara aku hapus dulu. Kita tulis dulu dari persamaan ini ya. Nih, P sama dengan NKT. Paham kan? P-nya di sini, nanti ini NKT dibagi VNB dikurangi ANV kuadrat. Ini tinggal otak-atik ruasnya. Nah, di sini aku keluarkan V-nya. V-nya tak keluarkan, berarti ini kan 1 min NB per P. Kenapa kok ini NB per V? Karena ini ya, kalau tak kalikan ke dalam V kali 1, V sama kayak ini. V dikalikan NB per V ini kan bisa dicoret nanti sama ini. Berarti jadi NB. Berarti nggak salah kan? Tetap benar. Kenapa tujuannya diolah matematis kayak gini? Kayak gini nih dilakukan supaya ini bisa disama dengan kan kayak ini. Oke, selanjutnya aku slide dulu. Nah, bentuk lain ini itu bisa jadi ini. Jadi karena ini nanti terlalu susah, ada faktorial-faktorialnya, kita dekati aja dia supaya kayak gini. Jadi dari persamaan ini, kita ekspansi atau kita olah matematis ke persamaan yang ini. P sama dengan NKT per V. Ini tak rubah. NKT per V ini tak sendirikan, tak kalikan 1 per N1 min NB per V. Sama kan, tinggal ngubah. Kalau dikalikan NKT per V1 min sama aja. Min A per A dikalikan N per V. Bentar. Nah, selanjutnya ini tinggal olah-olahan matematis aja. Caranya kayak gimana? NKT per V. Oke, selesai di sini. Selanjutnya yang kita bisa ekspansikan adalah yang ini.
Ini itu rumusnya kan sama kayak yang tadi nih kan. 1/1 min X. Berarti NB per V ini sama kayak X. Berarti bisa di persamaan yang ini itu bisa dirubah jadi ini. 1 ditambah X berarti 1 ditambah NB per V. Ditambah X kuadrat berarti ya NB per V dikuadratkan. Selanjutnya yang ini. ANV kuadrat ini pengen tak rubah, tak olah matematis sedemikian rupa supaya nanti bisa ketemu. Caranya gimana? Tak jadikan AKTN per V dikalikan N per KTV. Apa boleh Mbak ngerubah gini? Coba kalian lihat bentuk ini apa sama kayak bentuk ini? Caranya gini. KT ini tak coret sama ini tak coret. Berarti kan jadi A N kuadrat per V kuadrat. Sama aja kan kayak bentuk ini, jadi nggak masalah. Oke, selanjutnya. Apa udah selesai kayak gitu? Nah, selanjutnya kita tinggal ini. Jadi di sini nih soal ini kan NKT 1 ditambah AT. Sini kan udah sama kan? NKT 1 ditambah titik bla 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 N per V itu sama BT bla 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 N per V kuadrat udah sama. Oh, ini kurang kuadrat ya, sorry. Ini ada kuadratnya. Ini juga ada kuadratnya. Berarti nilai ini itu adalah AT, nilai ini adalah BT. Di sini jadi AT sama dengan B min A per KT. Diketahui bahwasanya suhu boiler itu bisa dicari pada saat nilai AT bernilai 0. Ini tuh nilainya 0 supaya kalian bisa nemu suhu boilernya. Berarti 0 sama dengan B min A per KT. T di sini adalah suhu boiler yang dimaksud. Jadi supaya dia jadi T sama dengan ini, ini pindah ruas ke sini. Kan jadi min B, min sama min kan jadi plus. Nanti T-nya pindah ke sini jadi T sama dengan A per K, B-nya pindah ke bawah. Berarti T sama dengan A per KB. Tinggal kalian substitusi. Kalian kan di sini soal A, tentukan koefisien virial. Udah diketahui tadi ini. AB ini udah. Tentukan suhu boiler gas van der Waals udah ini. Terus kalian disuruh nyari juga gas H2 memiliki sekian-sekian JK. Tentukanlah suhu boilernya. Ya, tinggal kalian substitusi. TP sama dengan A-nya ada di soal. K-nya ada, B-nya ada. Tinggal ketemu. Suhu boilernya adalah sekian gitu. Selanjutnya nomor 6. Oh, sorry. Soalnya nomor 6 itu ini. Jika diketahui persamaan gas real atau nyata menurut Butterworth seperti di bawah ini. P sama dengan RT per VB min A per TV kuadrat. Maka dari persamaan gas ini tentukan tekanan kritisnya PC, volume kritisnya VC, suhu kritisnya TC. Oke, kita olah matematis. Diketahui ini. Karena untuk mencari tekanan kritis, volume kritis, suhu kritis, nilai Y aksen atau P diturunkan ke V itu harus sama dengan 0. Kita turunkan dulu. P per V ini diturunkan jadi ini. Caranya gimana, Mbak? Kok ini bisa diturunkan jadi ini? Caranya gini. Kan diturunkan terhadap V. Di sini yang punya V itu kan ini sama ini. V min B ini kalau naik ke atas kan jadi V min B pangkat min 1. Jadi nanti P sama dengan RT dikalikan V min NB pangkat min 1. Diturunkan terhadap V. Berarti min satunya pangkatnya min 1 itu turun jadi min. V min B-nya awalnya min 1. Kan kalau turunan kan dikurangi 1. Berarti min 1 dikurangi 1 min 2. Supaya gak pangkat min jadi min RT dibagi V min NB kuadrat. V min NB-nya tadi diturunkan lagi ke bawah. Jadinya nih, kalau ini sama V kuadrat naik kan jadi V pangkat min 2. Min 2 minnya keluar jadi min diturunkan jadi kan min kali min plus V min 2 di min 1 kan V pangkat min 3 diturunkan lagi jadi V pangkat 3. Diturunkan maksudnya diposisikan di awal semula ini. Kalau turunan yang kedua sama kalian turunkan lagi yang ini diturunkan lagi terhadap V nanti ketemu ini. Proses dan caranya sama. Sehingga nanti akan ditemukan persamaan Y aksen sama dengan 0, Y double aksen sama dengan 0.
2A per V ini akan sama dengan RT per V min B kuadrat. Kan ini kan sama dengan 0. Ini itu sama dengan 0. Berarti kan ini bisa sama dengan ini. Konsekuensinya karena ini min pindah ruas jadi plus. Nah, sedangkan ini kan juga harus sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0. Nanti berarti ini kalau pindah kan jadi 6A per V pangkat 4. 2 RT V min B pangkat 3. Supaya kita bisa menemukan tujuan akhir kita, maka persamaan ini sedemikian rupa gimana caranya supaya dia itu bisa sama kayak gini. Ini kan 2A, ini 6A, berarti supaya jadi 6A dia dikalikan 3. Karena yang suku sini kalikan 3, berarti ini juga harus dikalikan 3. Sedangkan V pangkat 3, di sini V pangkat 4. Berarti supaya jadi V pangkat 4 harus dikalikan V, karena di sini dikalikan V, di sini juga harus dikalikan V. Ditemukanlah 6A per V pangkat 4. Ini sama dengan 3 RT per V dikalikan V min B kuadrat. Kalian ketemu persamaan ini. Selanjutnya, kita olah yang ini. 2 RT V min B pangkat 3 sama dengan 3 RT V min B kuadrat. Ini dapat dari mana? Kalian bisa lihat di sini. Ini kan sama kayak ini. Sama-sama sudah 6A per V pangkat 4 sama dengan yang berbeda. Berarti kita kan bisa menyamadengankan 2 RT per V min B pangkat 3 ini sama dengan 3 RT per V dikalikan V min B kuadrat. Jadilah ini. Tinggal dicoret, ketemulah V-nya sama dengan 3B. Nanti kalian pelajari lagi. Nah, selanjutnya karena tadi V-nya udah diketemui 3B, kita substitusi ke persamaan ini terserah. Mau kalian substitusi ke sini, mau disubstitusi ke sini juga terserah. Yang penting nanti ketemu kalian masukin V-nya itu 3B, V-nya 3B, jadi nanti ketemu T-nya 8A per 27 RB. Sama, kalian substitusi juga untuk mencari tekanan kritisnya P, RT per V min B min A per V kuadrat. Kalian substitusi, V-nya udah diketahui. 3B, kalian nanti olah matematis aja, nanti ditemukan P titik tekanan kritisnya 2A per 54B kuadrat. Selanjutnya soal nomor 3. Ketahui hubungan sebagai berikut dan faktor kompresibilitas, faktor ekspansi. Kalian disuruh nyari. Tentukan do V per do P, tentukan do T per do V. Caranya gimana? Ya kalian berangkat aja dari persamaan ini, PV sama dengan NRT. Karena di sini yang diminta pertama adalah do V, berarti V-nya harus sendirian. V sendirian berarti kan sama dengan NRT per P. Tinggal diturunkan NRT per P, berarti yang ini, sebentar, ini diturunkan terhadap P. Berarti kan kalau P-nya ini naik ke atas kan jadi P pangkat min 1. Min 1 diturunkan jadi min 1. Min 1 jadi min 2. Min NRT per P pangkat min 2. Kalau dibalik lagi ke bagian bawah kan jadi P kuadrat. Jadi do V per do P ini sama dengan min NRT per P kuadrat. Soalnya kalian disuruh nyari do T per do V. Do T per do V berarti T-nya harus sendirian. Kalau T-nya mau sendirian berarti PV per NR. PV per NR ini diturunkan terhadap V. Berarti kalau ini diturunkan, kan tinggal 1. Berarti P dikalikan 1 sama dengan do T per do V. Diturunkan terhadap V. P sama dengan NR. Bentar, apa ini aku balik nulis? Bentar aku hapus dulu. P sama dengan PV per NR, do T diturunkan terhadap. Oh iya, sorry. Ya, yang benar itu berarti dote kalau misalkan diturunkan ke dote kalau misal diturunkan ke dove berarti itu jadinya NR per P. Oke, benar gitu. Berarti kalau misalkan dote per dove kan T-nya kan ini. PV per NR berarti ini, dote ini. Kalau diturunkan terhadap V, ini. Kan tinggal satu kan, P kali satu kan P per NR. Jadi nanti kalian tinggal masukin hasilnya sekian.
Udah gitu aja, nggak usah dicari kompres nilai K-nya berapa, betanya berapa kan, karena yang kalian disuruh itu kan cuman hanya tentukan do V per do P, do T per do V ini aja. Jadi oke, selesai kayak gitu. Tapi kalau misalkan nanti disuruh membuktikan nilai betanya berapa, terus apa namanya, nilai kompresibilitasnya dan ekspansinya berapa ya, kalian kerjakan sama sesuai dengan cara yang pernah dulu aku jelaskan di tutor yang kedua. Oke, mungkin nanti selebihnya kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya aja di grup, nggak apa-apa. Aku pasti bakalan jawab kalau memang aku lagi sedang. Kurang lebihnya dari aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.